A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila Putri Brahmana dengan NIM 2431410 itu. Di sini saya akan menjelaskan contoh peran kita dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas untuk penegak hukum yang berkeadilan. Peran kita di dalamnya, kita bisa menjadi masyarakat yang proaktif, yaitu aktif mencari dan menyebarkan informasi yang benar terkait kebijakan hukum dan kasus yang sedang berjalan. Yang kedua, manfaatnya media sosial untuk mengawasi dan mengkritisi proses hukum yang tidak transparan. Yang kedua, mendorong pelaporan yang terbuka. Di sini kita bisa berperan sebagai berani melaporkan dugaan pelanggaran hukum, termasuk korupsi, melalui contohnya aplikasi pengaduan KPK dan lainnya. Yang ketiga, peran kita sebagai masyarakat bisa juga mengawal kasus hukum. Nah, di mengawal kasus hukum ini, kita bisa memantau perkembangan kasus yang melibatkan tokoh publik atau isu benar agar proses hukum berjalan sesuai aturan. Selanjutnya, menyebarkan hasil putusan pengadilan secara objektif kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Adapun yang keempat, peran kita dalam mengatasinya yaitu meningkatkan literasi hukum. Kita mengenali literasi tentang hukum negara di Indonesia ini. Nah, contohnya mengedukasi diri sendiri dan orang sekitar mengenai hak-hak hukum dan mekanisme akuntabilitas sehingga kita tidak mudah dimanipulasi. Adapun selain itu, kita bisa menghadiri seminar atau pelatihan terkait transparansi hukum yang diadakan oleh pemerintah atau LSM. Selanjutnya yang kelima, yaitu mendukung reformasi hukum. Nah, adapun untuk kita mendukung reformasi hukum ini, kita dapat mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan transparansi, seperti dilegalisasi layanan hukum, contohnya e-court, e-helping. Nah, bisa juga berpartisipasi dalam petisi atau kampanye untuk mendorong perubahan undang-undang yang lebih transparan dan akuntabilitas. Yang keenam, berperan dalam komunitas sipil. Nah, dalam berperan dalam komunitas sipil ini, peran kita di sini bisa bergabung dengan komunitas atau organisasi masyarakat fokus pada pengawasan penegakan hukum. Selain itu, kita bisa juga menginisiasi dialog atau forum diskusi di lingkungan lokal atau menyuarakan aspirasi terkait hukum yang adil. Nah, adapun yang terakhir yaitu mendorong transparansi melalui teknologi. Nah, melalui teknologi ini ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan platform teknologi untuk memantau kasus, misalnya aplikasi monitoring hukum. Yang kedua, kita bisa mendukung inovasi teknologi yang mempermudah akses publik terhadap dokumen atau data hukum. Nah, dengan melibatkan diri secara aktif, kita tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga agen perubahan yang mendorong penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabilitas. Cukup sekian, maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.